Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala al-harbil mu'attilah wal jahmiyah. Wa la nukaffiru ahadan minal muslimina bidanbi amalihi walau kabura. Bidanbin amilahu walau kabura. Wa la nad'u as-salata alaihim bal nahkumu fihim bihukmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna at-ta'wila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatu fillah, kita insyaallah taala melanjutkan perkataan Ibnu Haddad dari ulama-ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i tentang keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, dan kita berada pada penghujung daripada perkataan beliau yang sudah kita lewati mungkin beberapa bulan belum selesai. Semoga malam hari ini kita selesaikan perkataan beliau ya, hingga kita pada kesempatan akan datang masuk kepada perkataan ulama-ulama Syafi'iyah lainnya, untuk meyakinkan kita bahwa inilah mazhab Syafi'i dan inilah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah bagaimana seyogyanya kaum mukminin beriktikad, berkeyakinan, berakidah, bertauhid. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i, "Wa la nukaffiru ahadan minal muslimina bidhanbin 'amilahu walau kabura." Dan kita tidak akan pernah mengkafirkan seorang pun dari golongan kaum muslimin dengan dosa yang dia lakukan meski dia dosa besar. Di antara keyakinan yang harus diyakini oleh setiap kaum mukminin ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti bagaimana akidah Nabi dan para sahabatnya, bahwasanya kita dilarang mengkafirkan orang-orang Islam. Ya, walaupun dia melakukan dosa besar, selama dosa tersebut tidak mengeluarkan dia daripada Islam, tak boleh kita kafirkan mereka. Sebagaimana tentunya mazhab pendapat kelompok yang menyempal dalam Islam yang tersesat, yaitu kelompok Khawarij. Khawarij ciri-ciri mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, Khawarij ini kelompok yang muncul di masa Ali, ya, cikal bakalnya sudah ada pada masa Utsman. Mereka lah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali dan seluruh kaum muslimin yang bersama Ali. Mereka mengkafirkan Muawiyah dan seluruh kaum muslimin sama Muawiyah. Mereka mengkafirkan Amr bin As dan seluruh kaum muslim bersama mereka. Itulah Khawarij. Dikatakan Khawarij dari kata-kata kharijun, artinya keluar daripada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, memberontak, membuat kelompok sendiri, menganggap kelompok yang dipimpin oleh kaum muslimin semuanya kafir, hanya mereka saja yang dianggap beriman. Kelompok Khawarij ini akan ada seterusnya sampai akhir zaman. Kadang-kadang mereka banyak, kadang-kadang mereka punya kekuatan, tetapi tak akan pernah lama kejayaan mereka. Setiap kali muncul, Allah akan habisi mereka. Khawarij kontemporer yang sama-sama kita ketahui, lihat, saksikan, dengar, ISIS, yang mengkafirkan seluruh manusia yang tidak mengakui imam yang mereka pilih, Al-Baghdadi, yang mereka membunuh seluruh manusia yang tidak meyakini apa yang mereka yakini. Bahkan ya, kisah-kisah yang memilukan, anak membunuh ayahnya, anak membunuh ibunya, membunuh pamannya. Ya, ini dampak daripada pemikiran yang menyimpang, takfir. ISIS
Al-Qaeda dan jaringannya. Ya, ISIS memang sudah punah. Al-Qaeda sempat menjadi kuat kemudian hancur, tapi tetap masih ada berjalan. Ya, dan kelompok-kelompok ini selalu saja ada di negeri-negeri kaum muslimin manakala kejahilan merebak. Ciri-ciri kelompok Khawarij ini, mereka jahil terhadap agama, menafsirkan Quran sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, tidak sebagaimana Allah inginkan. Mereka mengkafirkan Ali dengan satu ayat, innal hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Karena Ali berdamai dengan Muawiyah dalam peperangan yang terkenal dengan nama Siffin, mereka tak setuju Ali berdamai. Di mana Ali dan Muawiyah bersepakat memilih keputusan masing-masing untuk berdamai. Kata mereka, Ali telah menyerahkan keputusan kepada manusia, berarti Ali telah kafir. Innal hukmu illa lillah. Hukum itu hanya mutlak milik Allah, bukan manusia yang menghukumi. Itulah bodohnya mereka. Quran tak mungkin bicara mengatakan engkau di atas kebenaran, engkau di atas kebatilan. Tak mungkin dia berbicara. Ulama lah yang mengambil kesimpulan. Ya, mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah. Kemudian mereka keluar daripada Ali, memberontak. Jumlah mereka banyak. Ali pun memerangi mereka manakala mereka membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Al-Irid. Mereka bunuh, kemudian istrinya mereka bunuh. Istrinya hamil, mereka koyak perutnya, bayinya mereka bunuh, mereka buang di sungai Tigris. Ketika itulah Ali baru memerangi mereka. Ya, dan Khawarij adalah merupakan kelompok yang sangat berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Lebih berbahaya dibandingkan kaum kafirin. Karena orang kafir jelas kekafirannya, mereka tidak. Ya, tampilannya seolah-olah sebaik-baik manusia. Perkataannya seolah-olah sebaik-baik perkataan manusia. Ya, mengambil dalil daripada Quran, mengambil dalil daripada sunnah, tapi semaunya. Ya. Dan di negeri kita juga ada kelompok-kelompok ini, berbagai macam kekacauan terjadi. Ya, dampak daripada pemikiran-pemikiran ini. Sebagian mereka masih di penjara, ya, di Nusa Kambangan, di penjara seumur hidup dan semacam, ada eksekusi mati. Ini mazhab takfir. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kata mereka secara mutlak, tidak dirinci. Padahal di sana ada rincian. Mereka mengangkat ayat Allah yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir, pemerintah kafir. Menurut mereka karena tak menghukum dengan hukum Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena masyarakat semuanya tak memberontak, maka semua masyarakat juga dianggap kafir. Siapa yang beriman? Mereka saja. Dan kelompok mereka saja. Kelompok ini bahaya. Ya, luar biasa bahayanya kelompok Khawarij ini. Lebih bahaya daripada kaum kafirin karena mereka tampilannya sama. Ya, membawakan Quran, membawakan sunnah. Tapi pemahaman terhadap keduanya bukan dengan apa yang dipahami Nabi dan Rasulnya dan para sahabat. Berkata Ali ketika mereka mengatakan Ali kafir karena tak berhukum dengan hukum Allah, mereka bacakan ayat innal hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Kata Ali, kalimatu haqqin, kalimat ini benar karena dari ayat Al-Quran diambil. Urida bihil batil, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah kebatilan. Ya, tidaklah semua orang yang berhukum dengan hukum syariat Allah SWT dikafirkan secara mutlak. Ada rincian di sana. Kalau dia istihlal menganggap ya hukum yang dia buat, peraturan yang dia letakkan itu lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka dengan itu dia kafir. Dia nyatakan hukum ini lebih baik. Ya.
Adapun dia tak mengatakan demikian, dia tak meyakini demikian, tapi begitulah di negerinya, yang diterapkan adalah suara terbanyak, terpaksa diikut karena lemahnya iman, tak berani dia mengambil tindakan dan semacamnya. Bagaimana dikafirkan? Ya, orang yang minum khamar itu hukum Allah atau hukum syaitan yang dilakukannya? Ikut siapa orang minum khamar, menegak, minuman keras, ya, makan ekstasi, sabu. Itu kira-kira ketika mereka nyabu, mereka fly, minum keras, itu kira-kira hukum apa yang mereka pakai? Hukum Allah atau hukum syaitan? Jelas hukum syaitan, bukan hukum Allah. Allah haramkan. Pertanyaannya, kafirkah mereka? Jawabannya tidak. Kenapa mereka tak dikafirkan? Karena mereka tidak menghalalkan. Mereka tahu itu haram. Tapi karena nafsu mereka, syahwat mereka, karena sudah kecanduan, mereka tetap mengkonsumsinya. Bagaimana dikafirkan mereka? Pada masa Nabi SAW, adakah sahabat-sahabat Nabi yang dipukul gara-gara, didera gara-gara mengkonsumsi minuman keras? Jawabannya ada. Apakah Nabi mengkafirkannya? Tidak. Ketika dia minum minuman keras, apakah berhukum dengan hukum Allah atau dengan hukum hawa nafsunya? Hukum hawa nafsunya, hukum syaitan. Ya, kalau secara mutlak orang yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir, maka banyaknya yang kafir. Orang berdusta hukum Allah tidak? Bukan. Berdusta hukum siapa? Hukum syaitan. Kafirkah dia? Nabi tak mengkafirkan orang berdusta. Ya. Mencuri, itu hukum Allah atau hukum syaitan? Hukum syaitan. Kafirkah pencuri? Tidak. Selama tidak menghalalkan. Dari mana kita tahu dia tidak kafir? Karena Nabi menetapkan potong tangan bagi pencuri, dan Allah pun tetapkan demikian, bukan suruh mereka bunuh dalam keadaan mati kafir. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita bermaksiat, memandang yang haram. Itu hukum siapa yang kita pakai? Hukum Allah atau hukum syaitan? Jawab. Hukum syaitan. Kafirkah kita? Tidak. Yang zalim kepada istrinya, tak memberi nafkah kepada istrinya, itu hukum Allah atau hukum syaitan? Hukum syaitan. Kafir? Tidak. Subhanallah. Ya, dan paham-paham ini menyebar, bahkan sebagian daripada kawan-kawan yang mungkin hadir di majelis ini pernah dahulu ikut kelompok-kelompok semacam ini, ikut. Mereka cerita, mereka di pulau, mereka buat kapal, mereka mau membajak. Ya, ada. Mungkin orang yang taat dan tangga ini. Mereka tak mau sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Alasannya itu masjid-masjid kafir, masjid dirar yang dibangun di atas kekufuran. Di mana mereka sholatnya? Pom bensin. Jumat mereka tak sholat di tempat kaum muslimin. Kalau nampak orang kafir, darahnya mendidih, semua mau dibunuhnya. Padahal dalam Islam yang diperangi hanya satu jenis saja kaum kafirin, al-muharibun, yang merangi kaum muslimin. Al-dhimmah haram diperangi. Yang tinggal bersama kita, penduduk seperti kita, berdiam satu negeri bersama kita, mereka taat pada peraturan pemerintah kita, itu ahlul dhimmah. Tak boleh kita tumpahkan darahnya. Mereka tumpahkan darahnya. Dalam peperangan kita dilarang berbuat kezaliman, membunuh anak-anak, membunuh komunitas, membunuh orang yang tak berperang, para ahli ibadah yang sedang beribadah di biaranya dibunuh. Ya, itu haram, tak boleh. Kau tengok bagaimana ISIS, wartawan mereka bunuh, cara membunuhnya pun sungguh manusia, sungguh binatang, ya dan billah. Tak ada padanya peri kemanusiaan. Pakai pisau tumpul, ya, kemudian digorok, kadang-kadang dibakar, masukkan dalam kerangking besi, dibuat ketika itu api yang dibakar, terbakar. Naudzubillah min dzalik. Ini khawarij, bahayanya luar biasa. Mereka memandang selain mereka kafir. Ya. Adapun kita ahlu sunnah tak mudah mengkafirkan. Bukan kita yang punya hak mengkafirkan. Hak takfir itu ada pada Allah. Yang mengkafirkan adalah Allah. Yang dikatakan Allah dalam kitabnya kafir, kita katakan kafir. Sebagai contoh, kaum Nasara, kaum Yahudi, kaum musyrikun yang bukan Yahudi walaupun bukan Nasara, dengan berbagai macam agamanya, kafirkah mereka? Kita katakan kafir.
Kenapa? Allah yang mengatakan dalam Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Yahudi dan Nasara. Dan orang-orang musyrik, siapa mereka selain daripada Yahudi dan Nasara? Apapun agamanya. Kafir. Siapa yang mengkafirkannya? Allah. Boleh kita ragu? Kalau kita ragu, batal akidah seketika. Di antara pembatal keislaman, engkau tidak mengkafirkan orang kafir yang nyata-nyata kekafirannya. Sekarang lagi gencar-gencarnya paham, ya, persamaan semua agama baik, yang disebut dengan nama pluralisme. Ya, semua sama, semua baik. Tak boleh satu agama menganggap lebih baik daripada agama lainnya. Kalau itu dilakukan, dia tidak toleransi, intoleran. Semua agama sama, semua agama baik. Ya. Dan ini disuntikkan pada tubuh kaum muslimin. Sehingga banyak kaum muslimin latah ikut perayaan agama kaum Nasara, ikut perayaan agama kaum Yahudi. Ikut-ikutan. Ya. Dan mereka berupaya bagaimana merusak akidah kaum muslimin. Diadakan doa bersama lintas agama. Kebayangkan di sini ada kaum Nasara, Yahudi, macam-macam agama, sama-sama berdoa kepada Tuhan masing-masing. Ya ilahi Rabbi. Ini majlis-majlis yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Udah sama-sama aja. Azan kita di sana di rumah ibadah kaum Nasara. Kumandangkan azan di sana. Kumandangkan salawat di sana, salawatan di rumah-rumah ibadah kaum Nasara. Ini batil, ini bukan toleransi. Ya, ini yang mereka inginkan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi kembali kepada bab ini, keyakinan kita tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya, meski membunuh, meski berzina, selama dia tidak menghalalkannya. Ya, Nabi beritakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, beritakan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, ya, dengan yakin dari dalam hatinya, ya, beritahukan kepadanya dia adalah ahli surga. Bertanya Abu Dzar, ya Rasulullah, wa in zana, walaupun dia berzina? Kata Nabi, wa in zana, walaupun berzina. Ya Rasulullah, wa in sariqa, walaupun dia mencuri? Wa in sariqa, walaupun dia mencuri. Abu Dzar tak puas, diulangi 3 kali. Wala berzina, wala mencuri ya Rasulullah. Wala berzina, wala mencuri. Kata Abu Dzar, wala berzina, wala mencuri. Kata Rasulullah, wala berzina, wala mencuri. Walaupun Abu Dzar tak senang mendengarnya. Walau raqima anfu Abi Dzar. Ya, ini menunjukkan mereka tak kafir. Ya, pemahaman Khawarij kafir. Ya, banyak yang mereka kafirkan, sebagian penulis-penulis mereka membuat tulisan buku judulnya ya Jahiliyah Abad Modern. Dia kafirkan kaum muslimin seluruhnya karena anggapannya tak berhukum dengan hukum Allah. Dinafikannya keislaman orang-orang yang mengumandangkan azan. Subhanallah. Di menara-menara masjid semua dikafirkan karena tak berhukum dengan hukum Allah menurut mereka. Ya, judul bukunya ya Jahiliyah abad 20, Jahiliyah modern dan semacamnya. Ini takfir. Jahiliyah itu ada tapi bukan secara umum semuanya dipukul rata jahiliyah. Tak ada lagi jahiliyah setelah datang Muhammad SAW secara umum. Adapun secara parsial, kadang-kadang seseorang dalam dirinya ada sifat-sifat jahiliyah, bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, itu ada. Tapi bukan secara mutlak dikatakan ini zaman-zaman jahiliyah, tak boleh. Berarti kau kafirkan kaum muslimin seluruhnya. Dalam diri seorang kadang-kadang terdapat jahiliyah, ya. Meratapi mayat itu amalan jahiliyah. Dilarang Nabi SAW berbangga-bangga dengan keturunan, dengan nasab, itu amalan jahiliyah. Ya. Ini keyakinan kita yang wajib kita yakini. Bahkan kita pun tak boleh memvonis neraka kepada orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Tidak boleh kita vonis ini pasti menjadi ahli neraka. Mati, menegak minuman keras, ya.
Subhanallah, mati dia. Negak tua. Ya, tambah lagi durian, mati dia. Tapi dia muslim. Tak bisa kita katakan ini ahli neraka. Tak bisa. Dilarang. Kita hanya boleh mengatakan, aduh kasihan, su'ul khatimah, kita khawatir di azab ini. Matinya minum keras. Memastikan? Tak boleh. Sebagaimana tak boleh kita pastikan orang yang kita anggap saleh sebagai ahli surga. Ada yang meninggal, baik dia kita katakan ini pasti ahli surga. Memangnya surga milikmu? Surga milik Allah. Dia lebih tahu siapa yang berhak masuk surga, siapa yang tak berhak. Tak boleh. Nabi mengingkari para sahabat yang mengatakan ada seseorang yang terpana dari atas kudanya jatuh, kata mereka, hani'an lahu bil jannah. Aduhai nikmatnya dia menjadi ahli surga. Hani'an lahu bisyahada. Aduhai nikmatnya dia mati syahid. Kata Nabi, kalla, tidak. Huwa min ahli nar. Dia ini penghuni neraka. Kagetlah sahabat. Penghuni neraka Rasulullah? Ya, dia penghuni neraka. Fi aba'atin ghallaha, karena dia menyembunyikan baju, jubah dari harta rampasan perang yang belum dibagi kepada kaum muslimin. Mereka menghukumi surga, Nabi katakan tidak, dia ahli neraka. Kita tak tahu perkara-perkara gaib. Ya, kita lanjutkan. Wala nad'am iqra. Wala nad'u wala nad'u salata alaihim. Wala nad'u salata alaihim. Tak boleh pula kita meninggalkan, tidak menyolatkan orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Tetap disolatkan. Matinya gantung diri, disolatkan. Ustaz, mengapa Nabi tak menyolatkan orang yang mati gantung diri? Ya, memang Nabi tak menyolatkan, tapi sahabat-sahabat keluarganya menyolatkan, dan Nabi tidak larang. Mengapa Nabi tak menyolatkan? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Inilah balasannya orang yang tidak taat kepada Nabi, mati bunuh diri, Nabi tak menyolatkannya. Karena itulah para ulama mengatakan orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar wajib tetap disolatkan. Walaupun seorang ulama, seorang imam, menjadi contoh suri tauladan dan figur, tidak baik menyolatkannya sebagai pelajaran bagi orang lain, tapi tetap dia harus disolatkan, meskipun dengan keluarganya, meski 3-4 orang nyolatkan, solatkan, supaya gugur kewajiban atas seluruhnya. Inilah makna wala nada'us salata alaihim. Kita tidak boleh meninggalkan pelaksanaan salat jenazah atas mereka. Di masa Nabi ada yang mati dalam keadaan dibunuh qisas. Ya, ada yang mati dirajam. Nabi tetap menyolatkannya. Ya. Bal nahkumu fihim bihukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita hukumi mereka dengan apa yang dihukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ya tetap disolatkan. Karena Nabi membiarkan para sahabat menyolatkan orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Ada yang mati bunuh diri, sahabat menyolatkannya. Dan Nabi tidak melarang. Naam, tafadhal. Wa natarahhamu ala Muawiyah wa nakilu sarirata Yazid ila Allah Ta'ala. Waqad ruwiya anhu وقد روي عنه أنه لما رأى رأس الحسين رضوان الله عليه قال لقد قتلك من كانت رحم بينك وبينه قاطعة وتبرأ ممن قتل الحسين رضوان الله عليه وتبرأ ممن قتل الحسين رضوان الله عليه وعان عليه أو أشار به ظاهرا أو باطنا هذا اعتقادنا ظاهرا ونكل سريرته إلى الله تعالى. Berkata Al-Imam Ibn Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah, wa natarahhamu ala Muawiyah. Kita harus wajib mendoakan Muawiyah agar Allah merahmatinya, agar Allah meridainya. Muawiyah, siapa Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harbin, penulis wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan dia adalah merupakan khalul mu'minin, pamannya orang-orang beriman, karena saudarinya yaitu yang bernama Ramlah, ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan adalah istri Nabi kita, ummahatul mu'minin. Jadi ada anak Abu Sufyan bernama Ummu Habibah. Nabi menikahinya. Ya, adapun Muawiyah adalah merupakan saudara daripada Ummu Habibah, karena itulah dia dipanggil khalul mu'minin. Karena saudarinya adalah ummahatul mu'minin, ibu orang-orang beriman, berarti dia adalah merupakan paman bagi orang-orang beriman, Muawiyah bin Abi Sufyan. Penulis wahyu. Banyak orang mencela Muawiyah. Ya, ciri-ciri orang yang sesat dan menyimpang adalah ketika dia berani mencela Muawiyah. Itu kerja kaum Rafidhah, Syiah. Ya. Syiah masuk kepada para sahabat, mencela para sahabat melalui pintu Muawiyah. Awalnya Muawiyah mereka jelek-jelekkan, Muawiyah mereka buruk-burukkan, Muawiyah bahkan mereka katakan fasik, Muawiyah haus kekuasaan, Muawiyah macam-macam. Ketika mereka sudah berani ngomong tentang Muawiyah, dialah pintu bagi para sahabat, pintu ini sudah diharbuhkan, maka akan masuklah kepada sahabat lain. Semua sahabat pun akan mereka kafirkan, mereka cela. Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah raja terbaik kaum muslimin sepanjang zaman. Tak ada raja lebih baik daripada dia semenjak Allah ciptakan bumi ini. Raja terbaik bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Setelah diserahkan Hasan bin Ali kekuasaan kepada Muawiyah, berdamailah seluruh kaum muslimin di atas satu pimpinan Muawiyah, dan dia memimpin selama 40 tahun, 20 tahun sebagai gubernur pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. 20 tahun menjabat sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin. Dan dia adalah penguasa yang dicintai oleh kaumnya di Syam. Begitu kuatnya Muawiyah. Ya. Banyak sekali keutamaannya Muawiyah. Yang jelas keutamaan adalah dia adalah merupakan penulis wahyu. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala biarkan menulis wahyu seorang fasik, seorang pembohong, seorang pendusta? Mustahil. Ya. Jadi Muawiyah wajib kita mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dan dialah yang menaklukkan kaum musyrikin dalam peperangan di laut, Muawiyah. Ya. Kata Nabi, awwalu jayshin yaghzul bahra maghfurun lahum. Ya, tentara pertama yang mereka mengendarai bahar di lautan memerangi kaum musyrikin, maghfurun lahum, diampuni oleh Allah SWT. Di sana ada Muawiyah. Bahkan di sana ada Yazid, putranya Muawiyah. Ya. Jadi wa natarahhamu ala Muawiyah. Wajib hukumnya kita doakan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Allah. Ya. Kemudian wa natarahhamu ala Muawiyata wa nakilu sarirata Yazid ila Allah taala. Adapun putranya Yazid, kita serahkan apa yang terdapat dalam hatinya, apa yang disembunyikan dalam hatinya kepada Allah, bukan urusan kita. Yazid inilah yang banyak dicela manusia. Sebagian bahkan mengkafirkannya. Yazid bin Muawiyah. Ketika Muawiyah akan meninggal, 5 tahun sebelum dia meninggal, dia tuliskan wasiat yang menjadi penggantinya adalah putranya Yazid bin Muawiyah. Ya. Ketika itulah terjadi sedikit perselisihan di kalangan para sahabat. Muawiyah merubah tradisi khilafah, dipilih dengan musyawarat, dia pindahkan kepada anaknya. Ya. Dan para ulama mencari uzur Muawiyah. Mengapa Muawiyah memilih putranya? Mengapa tak menyerahkan urusan kepada para sahabat agar mereka memilih siapa yang berhak di antara mereka? Jawabannya, Muawiyah sudah letih dengan perang bersaudara.
Ketika perang Siffin, Muawiyah ya begitu menyesalnya dengan apa yang terjadi, terbunuh ribuan kaum muslimin sama kaum muslimin. Karena itulah ketika diangkat Husain, ketika diangkat Hasan bin Ali, Muawiyah mencari utusan Amr bin As, carilah jalan bagaimana supaya kita berdamai. Apapun diminta Hasan semua akan kami turutkan. Yang penting damai, bersatu kaum muslimin. Sepakatlah mereka, diserahkanlah kekuasaan kepada Muawiyah, damailah seluruh kaum muslimin. Maka Hasan adalah merupakan kebenaran sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin. Ketika Hasan masih kecil, Nabi sedang berkhutbah di mimbar, Hasan berlari-lari berkata, "Inna hadza bani sayyidun, ini adalah putraku pemimpin. La'allallah an yusliha bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua kubu kaum muslimin. Ketika itu kekuasaan Muawiyah di negeri Syam begitu kuatnya. Negeri Syam itu supaya antum paham ya. Apa pula negeri Syam, mana itu? Negeri Syam itu besar. Mulai dari Palestina, sebelumnya Jordania, itu negeri Syam, Jordania, Palestina, sebagian perbatasan dengan Mesir, sebagian perbatasan dengan Lebanon, Suriah, itu semuanya negeri Syam. Besar, Jordania, Palestina, sebagian Mesir, sebagian Lebanon, Suriah, sebagian Turkiya, itu semuanya disebut dengan nama negeri Syam. Berapa negara itu sekarang? Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah, Turkiya, Mesir, 6 negara. Itu dikuasai oleh Muawiyah. Diangkatlah Al-Imam Hasan bin Ali, cucu Nabi, sebagai khalifah secara sah oleh kaum muslimin. Pasukannya begitu besar, begitu banyak. Ya, Muawiyah melihat ini kalau kita perang lagi, man lil muslimin, man li yatamal muslimin. Siapa yang akan mengasihi, siapa yang akan mengayomi anak-anak yatim kaum muslimin, janda-janda kaum muslimin. Muawiyah berbekas, peperangan Siffin membuat begitu berbekasnya di hati Muawiyah. Manakala dia akan wafat, dia punya ijtihad, kalaulah kekuasaan diserahkan kepada manusia untuk menentukan siapa penguasanya, dia khawatir manusia akan berselisih karena tak semua sepakat. Orang-orang Mekah pasti akan memilih Abdullah bin Zubair, dan Hijaz, Mekah, Madinah, Taif akan memilih Abdullah bin Zubair. Ya, sebagian akan memilih Abdullah bin Abbas, sebagian akan memilih Abdullah bin Umar. Ya, masing-masing mereka punya calon yang mereka jagokan. Muawiyah sangat khawatir tak rampung pemilihan, mereka berselisih. Dia menganggap yang lebih utama agar seluruh kaum muslimin tak berselisih di atas satu kepemimpinan, dia tunjuklah putranya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah penggantinya. Itu ijtihad. Seorang ulama, seorang pemimpin, jika dia berijtihad, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Diangkatlah Yazid bin Muawiyah ya oleh Muawiyah. Kemudian sebagian kaum muslimin di Madinah tak ridho dengan Yazid. Ya, mereka tak rela. Yazid melihat semuanya harus tunduk kepadanya, dia kirimkan pasukan menentramkan Madinah. Siapa yang dianggap tak rela, tak sepakat, diperanginya. Terjadilah peristiwa yang namanya Waqatul Hurrah. Madinah ya ditumpahkan darah orang-orang yang menentang Yazid bin Muawiyah. Ya, larilah sebagian sahabat, Abdullah bin Zubair, ya, dan semacamnya, Al-Husain bin Ali, mereka keluar dari kota Mekah. Datanglah orang-orang Kufah mengirim surat banyak kepada Husain bin Ali, kata mereka, engkau yang layak sebagai khalifah, bukan dia. Kami berjanji berbaiat akan setia kepadamu manakala kau menjadi pemimpin kami. Dan sebagian sahabat, karena ini perkara baru, mereka masih melihat syubhat, tak tegak kepemimpinan Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Ya, maka keluarlah Husain bin Ali,
Ya, dan dia telah mengutus salah seorang dari kerabatnya, Muslim bin Aqil, untuk datang ke Kufah melihat kondisi keadaan. Diperhatikan Muslim bin Aqil, memang orang-orang Kufah semuanya siap untuk membela Yazid bin Muawiyah, dan Kufah adalah negeri besar. Di sanalah Darul Khilafah pada masa Ali, dipindahkan dari Madinah ke kota Kufah, banyak kekuasaan. Keluarlah ketika itu Al-Imam Husain bin Ali untuk mendatangi Kufah, untuk menyambut seruan ahli Kufah. Ya, dan Muslim bin Aqil telah mengumpulkan banyak sekali orang-orang Kufah yang setia kepada Husain. Ya, ketika itu Yazid telah menetapkan kepemimpinan menguasai daerah Kufah dan Basrah. Ya, seseorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi. Ubaidillah bin Ziyad inilah yang menguasai Kufah kala itu. Maka dia suap seseorang agar berpura-pura ya loyal kepada Husain untuk menjadi mata-mata. Dia berikan uang yang banyak, berikan kepada Muslim bin Aqil uang yang banyak, katakan aku setia, dukung, cari tahu di mana mereka kumpul. Cari tahu di mana mereka membuat keputusan. Subhanallah. Akhirnya tahulah di mana mereka buat keputusan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka akan lakukan, semuanya ketahuan, diberitahukanlah kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad suruh tangkap Muslim bin Aqil. Ditangkaplah Muslim bin Aqil. Datanglah 4.000 orang Kufah mengelilingi istana Ubaidillah bin Ziyad, akan segera memberhentikannya, akan segera ya menurunkannya dari jabatan gubernur. Ubaidillah bin Ziyad panggil orang-orang pembesar-pembesar Kufah, dia sogok dengan uang. Kau bawa sukumu balik, kau bawa anakmu balik, kau bawa, kasih uang banyak-banyak. Pagi 4.000, sore tak ada seorang pun lagi yang di situ ada. Kau bayangkan itu Kufah, itu orang Kufah itu. Karena itulah marah Abdullah bin Mas'ud ketika orang Kufah bertanya tentang hukum darah nyamuk itu apa. Kata dia, subhanallah, hai orang Kufah, darah nyamuk kalian tanya, darah cucu Nabi kalian tumpahkan. Subhanallah. Ya. Akhirnya yakinlah Muslim bin Aqil dia dikhianati dan dia pun dieksekusi mati. Sebelum dia minta izin untuk menuliskan surat, disuruh dikirimlah surat segera dengan kurir. Dibawa oleh kurir, disampaikan kepada Husain, dan Husain sudah ada di perjalanan menuju Kufah. Dibaca Husain, bahwasanya ahlu Kufah berkhianat. Husain ingin kembali, tapi ya sebagian keluarga Husain, diantaranya putra-putra Muslim bin Aqil yang ayahnya terbunuh, mereka tak rela. Mereka menuntut tetap berangkat ke Kufah. Ya, mereka tak percaya dengan surat tersebut. Berangkatlah mereka ke Kufah. Tiba di Karbala, terjadilah peristiwa Karbala. Ya, Husain pun terbunuh, kepalanya pun ditebas. Bukan dengan perintah Yazid. Bukan Yazid pembunuhnya, Ubaidillah bin Ziyad pembunuhnya, yang dia adalah gubernur bagi Yazid, yang tak pernah Yazid perintahkan untuk dibunuh. Kita baca, wa natarahhamu ala Muawiyah wa nakilu sarirata Yazid ilallah. Adapun apa yang terdapat dalam diri Yazid kita serahkan kepada Allah. Wa qad ruya anhu, sungguh diriwayatkan daripadanya, annahu lamma ra'a ra'sal Husain, ketika dia melihat kepala Husain dibawa ke negeri Syam, dibawa kepala Husain. Ya, dengan bangga dibawa, dia marah ketika melihat kepala Husain, dia bersedih. Bahkan dia perintahkan, kala itu dia tahu Husain terbunuh, dia perintahkan semua keluarga Husain dan keluarga Ahlul Bait yang jumlahnya puluhan orang dari kaum wanita, anak-anak, semuanya disuruh bawa ke Syam, dimuliakan di sana. Ya, dimuliakan, dihormati. Ya. Ketika dia melihat kepala Husain, dia berkata, laqad qatalaka man kanatir rahim bainaka wa bainahu qati'ah. Sungguh yang berani membunuhmu adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahminya denganmu. Wa tabarra'a mimman qatala al-Husain, dan dia berlepas diri daripada siapa yang membunuh Husain ridwanullah alaihi wa a'ana ilaihi, dia berlepas diri daripada semua yang turut serta membunuh Husain.
au asyara bi zahiran au batinan. Dia berlepas daripada semua yang memberikan masukan musyawarat agar Husain dibunuh, baik secara zahir maupun batin, yang ikut serta semua dia berlepas daripadanya. Hadza i'tiqaduna, inilah keyakinan kita. Zahiran, secara zahir terhadap Yazid bin Muawiyah, wa nakilu sariratahu ila Allah taala. Adapun perkara yang terdapat dalam hatinya tak sesuai dengan ucapan lisannya, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan terjemah biografi Yazid bin Muawiyah, dia mengatakan laki-laki ini hadzal rajulu mimman la nuhibbuhu wa la nasubbuhu. Laki-laki ini, yaitu Yazid, tidak kita cintai tapi kita tidak mencelanya. Itu kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kawan-kawan sekalian, sejarah panjang kisahnya. Ya, waktu jualah misahkan kita. Subhanallah. InsyaAllah ternyata tak selesai juga perkataan muhaddad ini. Semoga kita dapat lanjutkan di kesempatan akan datang insyaAllah. Hanya 3 paragraf lagi bersisa. Ustadz, ini ada pertanyaan, apa hukumnya jika kita menghadiri acara undangan semisal walimah, namun di dalamnya ada musik, ada ikhtilat dan seterusnya, namun dalam hati kita mengingkarinya dengan alasan segan karena yang mengundang kerabat dekat. Ya ikhwati fillah rahimakumullah, kaidahnya ada acara dan ada kemaksiatan yang tak boleh hadiri, apalagi kekufuran. Kalaupun mau menghadiri karena kerabat dekat, jangan ketika ada kemaksiatan tersebut, sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya kemaksiatannya joget-jogetnya nanti siang hari, pagi hari kau datang, atau nanti malam hari kau datang setelah selesai joget-jogetnya, atau besok kau datang. Kau tetap bantu acara pernikahannya, bantu segala macam, bantu belikan beras segala macam, bantu silakan. Tapi ada acara kemungkaran kau tak boleh ada di sana, tak boleh ikut-ikut, apalagi nyumbang lagu satu, nggak ada cerita, tak boleh. Ya, dilarang. Segala macam bentuk acara dan maksiat tak boleh kita datangi. Ya. Bagaimana ada Ustaz? Kalau andai kata kau tak tahu, kau kira tak ada, ternyata ada, pulang. Tunggu nanti kalau enggak ada lagi. Sebuah pabrik roti mengadakan diskon harga roti dalam momen perayaan ulang tahun pabrik tersebut. Apakah hukumnya kita membeli agar dapat diskon? Tak ada masalah, dalam bab muamalah enggak ada masalah. Ya, karena dia lagi mengadakan ulang tahunnya, roti dia beri diskon, kau beli enggak ada masalah, roti halal, diskonnya juga halal. Adapun acara dia itu acara dia. Bahkan perayaan kaum Majusi pun Al-Imam Ali bin Husain memfatwakan kalau orang itu berikan pada hari raya mereka makanan kepada kaum muslimin yang memang halal dimakan, boleh kau makan walaupun acara mereka acara perayaan hari raya mereka. Fatwa Husain bin fatwa siapa tadi disebutkan? Ali bin Husain, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib. Ada di sana perayaan orang-orang Persia namanya Nairuzan, ya, atau Nairuz. Mereka memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda sukacita kepada kita. Kita tak ikut dalam acara perayaan mereka, dalam acara mereka, dikasihnya kepada kita, misalnya hadiah, makanan, itu makanan halal, misalnya coklat-coklat. Dalam perayaan hari raya mereka, itu makanan kita halal makan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.